Ya abdu, idza irtafa'atil qismatu, ketika ketentuan pembagian sudah diangkat, sudah ditetapkan, maksudnya sudah final semuanya itu. Istawal muhishu wal mu'nisu, yang susah, yang senang sama, yang rindu sama, yang kesepian sama, yang sendirian, semuanya sama. Sugih melarat pada, sakit sehat sama, ya. Idza irtafa'at al-hijabu, ketika hijab itu terangkat, alladzi yuqassimuka anni, yang membelah aku dengan kamu, hijab yang menghalang-halangi antara aku dan kamu, kalau sudah diangkat, yusbihu kullu siwa bila qimah, maka nanti apapun selain Allah tidak ada nilainya. Al-muhishu minhu wal mu'nisu, yang kaya atau yang miskin sama, yang senang yang susah sama. Kalau sudah hijab diangkat, ya sudah selesai, sudah terang benderang. Ini yang dimaksudkan apa seperti ini, bahwa yang menyebabkan kita ini sering sekali salah paham, dalam keadaan gelisah, tidur nggak enak, makan nggak enak, duit banyak tapi nggak senang, karena ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, yaitu ketidakmengertian kita. Dalam hubungan suami istri saja, kalau seorang istri masih belum tahu siapa sebenarnya suaminya itu, masih ada kecurigaan, sampai sebab tiap hari mobilnya ganti, baru mobilnya. Ini memang suamimu orang kaya atau calon mobil? Suamimu itu orang pintar atau orang goblok? Kitabnya banyak di lemarinya tuh, tapi begitu baca Quran gimana lagi? Jadi semakin kita tidak mengerti tentang sesuatu, semakin menggelisahkan. Betul nggak? Saya ingin ngasih tahu, ketika bapak-bapak, ibu-ibu masuk satu kota baru, ya, entah Tasik, entah Ciamis, entah Garut, entah London, entah Perancis dan sebagainya. Ini dari pengalaman saya, ada rasa gamang, rasa galau dalam hati saya, takut tersesat, takut. Ada rasa takut, karena kita belum tahu. Bahkan kita seringkali terkejut-kejut. Kesan pertama, waduh, perjalanan yang kita tempuh jauh banget ya. Setelah sering bolak-balik, deket aja, nggak jauh nggak apa. Sering begitu nggak? Nah, ini apa saja yang belum kita ketahui menimbulkan kegamangan. Maka orang yang belum paham tentang kehidupan ini, hidup juga tidak damai. Hakikat kehidupannya apa sungguhnya nggak tahu. Seringkali orang terkejut, sedang di tengah maju-majunya, di tengah kaya-kaya, pas langsung direnggut oleh Allah, selesai, hanya derai air mata. Iya, karena kita tidak mengerti kehidupan ini. Jadi perlu diketahui bahwa kita sendiri yang menyebabkan kita menjadi beragama seperti ini, ya, bukan beragama, bertuhan, ya.
Kalau beragama saya yakin orang Indonesia beragama baik-baik kok. Ya artinya ya puasa ya dijalankan baik-baik, ya kan, hampir meriah sekali bulan puasa. Tiap masjid tarawih, tiap tahun orang pada umrah, ya kan begitu. Nanti pada zakat, ya syahadat, zakat, sholat, puasa, beragama bagus. Tapi bertuhan, nah ketika kamu masih korupsi, kamu baru beragama, belum bertuhan. Masih mutilasi istrimu sendiri, dicacat istrinya gitu, itu kamu tidak bertuhan, kamu beragama. Iya, jadi banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Jadi kalau yang bertuhan tapi tidak beragama sedikit, beragama tidak bertuhan lebih banyak. Yang paling sedikit sekali yang beragama dan bertuhan. Itu persoalannya. Nah, agama dipahami kewajibannya sholat, zakat, tapi bertuhan dia tidak paham Tuhan kok. Ya kenapa? Karena ada hijab, ya. Saking tebalnya hijab, sampai-sampai manusia itu menganggap Tuhan itu ya dirinya itu. Bahkan sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, di Al-Quran setiap halaman itu cerita tentang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Namanya siapa? Iya. Kita ini adalah Fir'aun kecil. Sama. Iya. Andaikan engkau jadi raja kaya raya, ya, hartanya melebihi Fir'aun atau sama dengan Fir'aun kekayaannya, kekuatannya, usahanya, kamu lebih jahat dari Fir'aun. Iya, lebih berpotensi lebih jahat daripada Fir'aun sendiri. Iya, ya kenapa? Itulah sebabnya sekalipun kamu tidak pernah mengatakan aku Tuhan, tapi engkau beranggapan ya bahwa engkau punya peran penting menentukan kehidupan dunia ini. Ungkapan bahasa Jawa lokalis ini sehari-hari bakal berita badu guding kita mah semua dari yang bengen sih aku. Ya, kalau tidak kau beri makan, kamu sudah mampus dari dulu. Kalau dulu tidak kau bantu, engkau nggak bakal jadi orang kok. Pondok ini kalau nggak saya bantu nggak bakal jadi. Sampai membela agama pun menganggap diri, kalau bukan kita yang membela agama Islam siapa lagi? Allahnya mana? Yang membela agama adalah Allah, bukan kamu kok. Iya, yang penting kamu berkelakuan baik aja lah. Dengar nggak? Jangan kau mengklaim bahwa engkau punya peran penting untuk mengabadikan agama Islam di negeri ini. Yang penting berperilaku yang baik. Selesai. Tuhan yang akan membela. Membela siapa? Membela kamu yang benar. Iya, jangan sok ngapir-ngapirin orang melulu. Capek kitanya. Masa orang yang semuanya kafir semuanya, hanya kamu yang bukan kafir. Nah, kafir, bid'ah, sesat, murtad, musyrik segala macam. Hanya kamu yang beriman gitu. Iya, berkelakuan yang baik secara. Jangan mengklaim bahwa engkau mampu membela agama di negeri ini. Ya, yang bisanya Allah. Tugas kamu berkelakuan yang baik. Udah paham? Itu persoalannya. Jadi kembali ketidakpahaman kita ini adalah karena kita nggak paham dengan Allah. Kegamangan kita ini karena kita tidak paham dengan Allah. Hijab itulah. Nah, hijab itu adalah satu simbol saja. Kalau sebetulnya mah kalau materi benda ya hijab ini ya
yang menghalangi supaya apa namanya mic ini nggak kelihatan, maka saya hijab. Ini materi. Tapi banyak sekali hijab itu yang non materi, yang membuat orang tidak bisa melihat, itu namanya terhijab. Tidak pasti harus ada tirainya, harus ada temboknya, betul nggak? Begitu ada seorang perempuan yang cantik cerita di ruangan ini, ibu-ibu nih nggak kelihatan kok di mata saya nih. Nggak lebih. Terhijab semuanya, silau kan gitu. Iya. Ya, artinya terhijab karena perhatian kita terpusat. Mungkin kita menghijab, kita bawa duit banyak, ratusan juta. Jangan di koper yang bagus dan jangan di peluk begini. Nanti copetnya. Jadi dihijab, caranya uang itu dimasukkan di karung bodol, taruh di lantai, diinjak. Nggak mungkin dong kamu duga itu uang, betul nggak? Cara-cara seperti itu adalah cara menghijab seperti itu, mengalihkan perhatian. Ya. Kemudian juga secara fisik juga, ya. Karena cahaya itu hilang, maka mata kita terhijab, tidak bisa melihat sesuatu yang ada di ruangan ini. Ketika ruangan ini tertutup semuanya, lampunya mati, maka saya tidak bisa melihat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya nggak ngelihat, terhijab, karena terhijab oleh kegelapan itu, betul nggak? Nah, kita kasih lampu, kelihatan nggak? Tapi ingat, cahaya juga bisa menjadi hijab juga. Ibu-ibu pernah nggak lihat Gunung Ciremai? Melihatnya pagi atau siang? Kalau siang kelihatan nggak? Nggak. Kenapa? Semakin cahaya, semakin terang benderang, semakin menghijab pandanganmu. Paham? Siang nih, sekarang nggak kelihatan kok. Karena saking terlalu terangnya malah tambah kelihatan, tambah tidak kelihatan. Tapi nanti sore menjelang maghrib nggak kelihatan gunung itu. Nah itu juga jadi cahaya juga, bisa menjadi hijab juga, semacam itu kira-kira. Oke, lanjut lagi. Udah setengah jam belum? Udah lagi. Oke.